Halo guys, apa kabar kalian? Balik lagi di Movie Blogs Channel dan tentunya hadir lagi menemani dengan cerita dari film-film keren yang telah hadir dan kita persiapkan untuk kalian. Nah, kali ini sebuah film action komedi hadir menghibur serta pastinya juga bakal mengocok perut kalian. Cerita dimulai ketika sepasang bocah bacer bersaudara mesti terpisahkan. Setelah mereka jadi yatim piatu karena kedua orang tuanya yang meninggal dalam sebuah peristiwa kecelakaan. Nobby dan Sebastian harus terpisahkan setelah datangnya orang tua asuh yang hanya menginginkan salah seorang saja dari mereka. Nah, bagaimana keseruan selanjutnya? Ikuti terus dan ini dia Brothers Grimsby. Itu tampak suasana sangat heboh dalam sebuah pub yang diisi oleh para supporter sepak bola Inggris. Di sana juga hadir seorang pria konyol yang tampak sangat senang serta merayakan kemenangan dari tim sepak bola kesayangannya. Dia adalah Nobby. Saking mabuknya, dia pun lanjut melakukan hal-hal konyol gila lainnya. Dasar Nobby yang bodoh. Dalam riuhnya pesta dan kekonyolan itu, datanglah seorang temannya yang menyampaikan sebuah informasi penting kepadanya. Ya, informasi yang telah sangat lama ingin dia dengar dan tunggu-tunggu selama ini. Keesokan harinya, Nobby yang bodoh tampak menghadiri sebuah acara pertemuan besar. Ternyata hari itu, dia berada pada sebuah pertemuan penting mengenai isu kesehatan dunia. Banyak tamu-tamu penting yang hadir saat itu. Begitu juga dengan awak media yang juga ramai meliput acara tersebut. Di balik itu, terdapat juga seseorang yang tampak sibuk mengamati situasi yang sedang berlangsung. Dia adalah Sebastian Butcher, sang adik yang sangat ingin Nobby temui setelah terpisah cukup lama dengannya. Ternyata Sebastian adalah seorang agen mata-mata Inggris MI6. Saat itu dia sedang bertugas menjaga dan mengamankan para tamu penting tersebut, setelah sebelumnya mendapatkan ancaman pembunuhan. Although this disease may kill me. Di tengah berlangsungnya acara itu, Sebastian melihat sebuah kejanggalan yang sedang terjadi. Dia melihat adanya upaya pembunuhan. Dia pun bersiap melakukan sebuah tembakan pengamanan. Namun dalam bidikannya itu datanglah sebuah pelukan dari Nobby yang membuatnya terkejut dan tidak fokus. Sebuah tembakan pun dilepaskan. Namun ternyata peluru jauh dari target sasaran. Peluru tadi mengenai salah seorang tamu yakni seorang anak pengidap HIV/AIDS yang juga merupakan duta perdamaian Israel dan Palestina. Naasnya darah percikan dari sang bocah malam masuk ke mulut tamu lain yang hadir saat itu, yakni sang aktor terkenal Daniel Radcliffe. Semua orang di ruangan itu dibuat heboh oleh suara tembakan tersebut. Apalagi setelah ketua organisasi kesehatan dunia juga ikut tertembak. Sebastian pun dianggap berkhianat dan dituduh sebagai dalang dari penembakan tersebut. Walaupun dia telah coba untuk membela diri, dia tetap dikejar oleh otoritas keamanan pada saat itu. Sebastian pun coba kabur. Begitu juga dengan Nobby yang terus mengikuti sang adik Sebastian. Selanjutnya, Sebastian berencana meninggalkan Nobby. Dia melompat turun dari sebuah gedung yang sangat tinggi. Namun lucunya Nobby juga nekat coba lompati turun gedung tersebut. Dia tidak ingin lagi berpisah dengan adiknya. Namun bodohnya, ternyata aksi Nobby jatuh tepat di atas tubuh Sebastian, yang membuat cedera patah pada pergelangan kaki Sebastian. Nobby pun membopongnya dan terus lari di kejaran pihak yang berwajib. Pelari mereka berakhir dengan cara mobil yang mereka pacu harus terbang dari sebuah jembatan dan jatuh tenggelam pada sebuah sungai. Sementara itu di lain sisi pihak MI6 yang menerima kabar kejadian tadi justru berencana untuk mengejar dan menghabisi Sebastian karena telah dianggap membelot dan berkhianat. Sebuah tim khusus
Silcoid yang terkenal kejam pun diaktifkan untuk melakukan pengejaran. Selanjutnya Nobby coba bawa Sebastian ke sebuah gedung garasi kosong. Di sana Nobby masih sedikit bingung dengan kejadian tadi. Dan Sebastian pun coba jelaskan kalau dia adalah salah seorang agen MI6 dan dia telah dijebak oleh kejadian tadi. Sebuah peralatan suntik khusus dia keluarkan, obat super untuk pengapuran kilat untuk mengisi patahan pada kakinya tadi. Konyolnya Nobby mengira itu adalah heroin. Sungguh bodoh. Setelah itu Nobby coba untuk mengajak Sebastian menuju sebuah tempat yang dia anggap untuk tempat persembunyian Sebastian. Yaps, rumahnya. Tepatnya di kampung halaman mereka di Grimsby. Di rumah tersebut, Nobby memiliki 11 orang anak, dan kehidupan mereka juga tampak konyol. What the fuck are you on about, Dad? Selanjutnya Sebastian melihat foto tersangka pembunuh sebenarnya pada HP milik Nobby. Setelah tidak sengaja ikut tersimpan saat Nobby melakukan bersuah foto alias selfie pada saat acara waktu itu. Setelah itu, Nobby membawa Sebastian ke sebuah pub tempat di mana dia biasa berkumpul bersama teman-temannya. Menurutnya, tempat itu adalah tempat terbaik untuk persembunyian mereka. Namun ternyata di dalam sudah ramai orang yang berkumpul memberikan kejutan atas kedatangan Sebastian. Sungguh kacau. Dan hal tersebut membuat Sebastian sangat terkejut sampai refleks melepaskan tembakan. Dia pun tampak kesal dengan kekonyolan tersebut. Sementara di luar, pasukan Silcoid sudah bersiap untuk menyergap tempat itu. Beruntung semua teman-teman yang hadir saat itu ikut membantu pelarian mereka. Begitu juga dengan anak-anak mereka yang sangat bersemangat membantu. Coba kabur dari kejaran pasukan tersebut. Sementara beberapa orang bocah tadi juga beraksi menghadang kedatangan pasukan itu. Baku tembak terjadi antara Sebastian dengan pasukan tadi. Biasa Sebastian bisa mengatasi mereka. Akan tetapi Sebastian juga ikut tertembak sebuah peluru yang sangat beracun pada bahunya. Dia pun memanggil dan segera meminta Nobby untuk membantu menghisap keluar racun tadi. Nobby pun berhasil melakukannya. Namun konyolnya, ternyata masih terdapat sebuah peluru lain pada bagian alat vital Sebastian. Kacau. Nobby pun menolak untuk menghisap anunya Sebastian itu. Namun tak ada pilihan lagi. Sebastian hanya tinggal 60 detik sebelum racun itu membunuhnya. As Jesus said, thou shalt not suck. Dalam keadaan yang sangat terpaksa, Nobby pun dibuat pasrah dan tak berdaya. Teman-temannya pun dibuat terperangah dengan aksi dua beradik kakak itu, yang secara tidak sengaja pula merekam secara live aksi konyol mereka. Scene selanjutnya, Sebastian menghubungi salah seorang temannya, Jody, di kantor pusat MI6. Dia coba membela diri dan menyatakan kalau dia tidak bersalah, serta dia berencana untuk membersihkan nama baiknya lagi. Dia ingin mengejar pelaku sebenarnya, dan dia membutuhkan bantuan Jody. Ternyata, identitas sang tersangka pun sudah dapat diidentifikasi oleh Jody, dan keberadaannya juga telah terlacak menuju Afrika Selatan. Sebastian dan Nobby pun juga langsung bergerak mengikuti. Ripped by tension. And England do have a Raheem Sterling through. And Raheem Sterling scores for it. Ternyata sang penjahat berencana untuk membeli sebuah virus mematikan dari seorang ahli kimia. Ya, Sebastian yang juga telah menerima informasi itu berencana untuk langsung bergerak menuju ke lokasi pertemuan para penjahat tadi. Dia pun bersiap dan kembali menyuntikkan cairan super pengapuran tulang kemarin pada kakinya lagi.
Tapi ternyata suntikan itu telah tertukar dengan suntikan heroin memabukkan kepunyaan Nobby. Alhasil, Sebastian pun dibuat teler dan pingsan. Dan Nobby pun berinisiatif untuk menggantikan peran adiknya Sebastian pada saat itu. Selanjutnya Jody menghubungi Sebastian yang ternyata dijawab oleh Nobby. Jody dibuat bingung, namun Nobby coba jelaskan keadaan yang telah terjadi. Alhasil dengan keterpaksaan yang mendesak, Nobby berhasil menjadi seorang agen dan menggantikan tugas Sebastian pada hari itu. Ya, dadakan. Dan dia pun langsung bergerak menuju lokasi. Disuruh menggoda seorang cewek seksi yang dengan ciri-ciri bergaun warna hijau yang ternyata merupakan istri dari sang ilmuwan penjual virus tadi. Nobby pun ditugaskan untuk menggali informasi dari wanita itu. Namun lagi-lagi bodohnya dengan percaya diri, Nobby mengincar wanita yang justru ternyata salah sasaran karena dia adalah seorang pelayan hotel. Scene selanjutnya, Nobby meminta bantuan melalui petugas lobi hotel karena toilet di kamarnya sedang mengalami masalah. Segera setelah itu sang wanita seksi tadi datang untuk menggoda ke kamar Nobby. Dan Nobby yang masih salah orang itu pun kagum dengan cara dan pelayanan hotel yang begitu cepat. Dia langsung saja menyuruh wanita itu untuk segera menyelesaikan kerja yang ada di toilet kamar itu. Dan tentu saja wanita itu dibuat bingung. Setelah itu datanglah wanita yang Nobby sangkakan sebagai targetnya tadi. Yang justru adalah petugas pelayanan hotel yang sebenarnya. Konyolnya, Nobby pun coba menggoda dia. Dia coba rayu wanita itu dan sialnya, Nobby secara tidak sengaja mengucapkan kata sandi yang secara otomatis menghubungkan koneksi langsung pada kamera lensa mata yang ia pergunakan saat itu menuju kantor pusat MI6. Dan semua orang dibuat sangat terkejut dengan kekonyolan jika Nobby yang mereka sangkakan adalah adiknya Sebastian. Dan kepala MI6 mencoba lacak ke badan mereka. Istri sang ilmuwan tadi juga tampak kaget dengan yang mereka lakukan saat itu. Dia marah dan mengusir sang pelayan tersebut. Dan selanjutnya dia coba gantikan peran sang pelayan tadi. Namun belum sempat ngapa-ngapain, sang ilmuwan ahli kimia tadi datang bersama gerombolannya. Dia berniat untuk menghabisi Nobby. Namun mereka juga salah sangka setelah Sebastian sang agen MI6 yang sebenarnya akhirnya datang membantu serta langsung menghabisi mereka. Istri ilmuwan tadi langsung saja diinterogasi. Mereka ingin mendapatkan beberapa informasi darinya. Namun sayangnya wanita itu keburu juga ikut mati setelah pasukan Chilcot datang menyerang dengan membabi buta. Untungnya Nobby dan Sebastian masih bisa menyelamatkan diri. Mereka pun mencoba menghindar dari kejaran serta serangan pasukan Chilcot tadi. Sampai akhirnya pelarian mereka terhenti. Mereka terjebak di sebuah jurang yang di bawahnya dipenuhi oleh kerumunan gajah-gajah liar. Namun Nobby selalu saja punya ide. Sementara pasukan Chilcot terus mengejar dan menyisiri daerah itu. Namun hasilnya pun nihil karena tidak menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Dan ternyata mereka berhasil mengelabui pasukan Chilcot tadi setelah mereka mampu masuk dan bersembunyi dalam perut seekor gajah. Setelah keadaan dirasa aman dan mulai terasa sepi, Nobby coba muncul dan melihat situasi sekitar. Kocaknya ternyata seekor gajah jantan yang penuh birahi tampak mendatangi dan siap untuk kawin. Kacau. Setelah aksi gajah-gajahan tadi, mereka pun berniat untuk segera keluar dari perut gajah itu. Namun naasnya, di luar Nobby melihat banyak deretan gajah yang ikut antri. Ternyata saat itu adalah musim kawin bagi gajah-gajah tersebut. Malamnya pun mereka membersihkan diri. Mereka tampak kacau sekali setelah jadi bulan-bulanan kawanan gajah-gajah liar tadi. Dalam pembicaraan malam itu, mereka pun mendapatkan sebuah petunjuk dan segera bergerak menuju Chile berlangsungnya final kejuaraan sepak bola dunia.
Sesampainya di Chile, mereka coba lakukan penyamaran menjadi pendukung atau supporter timnas Inggris. Namun ternyata di sana Nobby akhirnya dipertemukan lagi dengan rombongan teman-teman bodohnya. Begitupun juga istrinya yang juga hadir di sana. Suasana pun jadi ribut. Dan segera tim MI6 melihat kerumunan mereka melalui drone pengintai yang sedang terbang di atas mereka. Penyamaran mereka pun berakhir gagal dan mereka coba lakukan penyamaran menjadi pendukung atau supporter timnas Inggris. Sebastian pun coba lari menghindari kerumunan itu. Begitu juga Nobby coba ikut mengejar sang adik. Namun ternyata beberapa penjahat datang menyergap dan membawa Sebastian dengan mobil mereka. Melihat hal itu, Nobby coba terus kejar mobil-mobil para penjahat tadi. Sampai akhirnya dia kelelahan. Namun lucunya, dia berhasil menemukan mobil-mobil tadi. Nobby coba masuk mengendap-endap menyisiri gedung yang tampak sedikit gelap itu. Dia pun sangat curiga dengan situasi dan kondisi di sana. Sampai akhirnya dia melihat sebuah kejadian, yakni seorang pria mirip penjahat yang ingin memperteli seorang pria botak. Sebastian pun coba lari menghindari kerumunan adiknya yang terlihat. Begitu juga Nobby coba ikut mengejar sang adik. Namun ternyata beberapa penjahat datang menyergap dan membawa Sebastian dengan mobil mereka, yang rupanya merupakan seorang terapis yang sedang melakukan proses waxing pada seorang pelanggan yang ternyata sangat mirip dengan adiknya. Lagi-lagi Nobby salah dan bertekad konyol lagi kali ini. Di lain tempat, Sebastian tampak dihajar dan digantung pada sebuah bangunan kosong. Coba masuk di sana, dia bertemu dengan sang wanita penderma yang menjadi pembicara pada acara pertemuan. Dia pun sangat curiga dengan situasi dan kondisi di sana. Dialah sampai akhirnya dia melihat sebuah kejadian, yakni dia berencana untuk melepaskan sebuah virus mematikan seorang pria yang dia dapat dari sang ilmuwan mirip dengan Sebastian. Tepat pada hari final pertandingan, tunggu lama ia langsung menghajar sedang digelungi oleh banyak orang yang menyaksikan pelanggan yang itu. Ternyata sangat mirip dengan adiknya yang semua rencana tersebut. Lagi-lagi Nobby sementara Nobby masih saja bersedih karena kehilangan adiknya lagi. Sebastian pun berencana untuk dihabisi. Namun akhirnya dia berhasil mengirim sinyal keberadaannya pada Nobby. Setelah sebuah alat pelacak yang tertanam pada lehernya berhasil dia aktifkan dan tersambung kepada Nobby. Nobby dengan gagah berani bersiap menuju tempat itu untuk menyelamatkan Sebastian. Dia pun menghajar beberapa orang penjaga. Sampai akhirnya sang penjahat buruan yang menjadi algojo pembunuhan di acara pertemuan kemarin itu muncul. Mereka pun siap untuk bertarung. Sampai akhirnya dapat ditebak, Nobby pun keok dengan sangat mudahnya. Nobby jadi bulan-bulanan dihajar sampai Nobby menemukan sebuah pistol yang tergeletak di dekatnya. Hajar beberapa mengakhiri pertarungan itu. Sang penjahat pun tewas. Ia pun senang dengan cara kerja yang menjadi algojo pembunuhan di acara pertemuan kemarin itu muncul. Selanjutnya dia selamatkan Sebastian dengan berhasil membunuh seorang algojo yang bertugas untuk membunuh Sebastian saat itu. Sampai akhirnya dapat ditebak, Nobby pun keok dengan sangat mudahnya. Pada scene selanjutnya, mereka telah sampai pada stadion tempat berlangsungnya pertandingan final sepak bola dunia serta juga lokasi rencana tempat peluncuran virus yang direncanakan. Mereka pun bergegas. Sebastian bingung karena begitu ramainya orang dan pihak keamanan yang bertugas saat itu. Namun lagi-lagi Nobby jadi bulan-bulanan dihajar saja coba provokasi dan Nobby menemukan sebuah pistol yang tergeletak di dekat alias super mengakhiri pertarungan itu. Untuk segera menginvasi pertandingan yang senang dengan cara kerja. Dan sampai akhirnya semangat mereka pun terbakar. Mereka siap masuk menyabotase pertandingan yang berlangsung. Dengan penuh semangat mereka semua berlari ke tengah lapangan. Tapi mungkin bukan lagi waktunya untuk mereka yang mayoritas sudah tua dan bertubuh gendut. Mereka pun terhenti dan tidak sanggup lagi. Namun sekarang tinggal Sebastian dan Nobby yang terus melanjutkan perjuangan.
Mereka pun terus berlari mengejar sang wanita penjahat yang berencana akan melepaskan virus mematikan itu. Akhirnya lapangan pertandingan sudah kembali steril, dan pertandingan pun bisa dilanjutkan lagi. Mereka juga terus mengejar walaupun dihadang oleh banyaknya anak buah dari wanita penjahat tadi. Sampai akhirnya Nobby mendapatkan lagi sebuah senjata api yang tercecer dari para penjahat itu. Nobby terus kejar wanita itu menuju lapangan, sementara Sebastian berusaha mengadang para penjahat tadi. Nyonya, Nobby masih sempat-sempatnya juga menyelamatkan timnas Inggris yang sedang bertanding, hingga akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan hari itu dan keluar sebagai juara. Goal stand! No, the referee's going to disallow it! Selanjutnya, sang wanita penjahat tadi bersiap meluncurkan virus mematikan tersebut melalui beberapa kembang api yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun lagi-lagi anak-anaknya Nobby datang membantu. Selain itu, ternyata Sebastian telah masuk target incaran oleh ketua pasukan Chilcot tadi. Dia berencana melepaskan sebuah tembakan kepada Sebastian. Namun anak-anak Nobby segera membantu. Mereka mendorong jatuh bocah pengidap HIV/AIDS Duta Perdamaian Palestina Israel tadi tepat menuju sang ketua Chilcot. Akibatnya dia pun tewas terjatuh ke bawah. Sementara wanita tadi lanjut melepaskan virus berbahaya itu. Dan naasnya lagi hal tersebut tidak bisa lagi mereka hentikan. Beberapa kembang api yang berisikan virus-virus itu pun siap dilepaskan. Semua orang dibuat panik. Namun dalam situasi yang mendesak tersebut, lagi-lagi Nobby selalu saja punya ide-ide yang nyeleneh. Kocak memang. Dan ternyata Sebastian pun juga ikut membantu, melakukan hal yang seperti dilakukan Nobby. Mereka siap mengorbankan diri. Dalam letusan kembang api yang konyol tersebut, Nobby yang masih saja memegang senjatanya secara tidak sengaja melepaskan sebuah tembakan ketika jatuh mendarat. Dan kocaknya, peluru dari tembakan tersebut menuju bahu Daniel Radcliffe, sang aktor terkenal yang sebelumnya telah terpapar HIV/AIDS. Percikan darah dari tembakan yang mengenainya itu pun malah menuju Donald Trump tepat seperti kejadian yang dia alami sebelumnya. Philanthropist Donald has AIDS. I've had the worst week ever. Israel, Palestine, all of you. Film action kocak ini dirilis pada tahun 2016, dan film ini dibintangi oleh beberapa aktor keren yakni Sacha Baron Cohen, Mark Strong, Rebel Wilson, Penelope Cruz, dan masih banyak lagi. Nah, gimana guys? Konyol bukan? Semoga saja kalian bisa terhibur. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, and tinggalkan komen. Gratis kok guys. Serta nantikan juga alur cerita dari film-film keren dari kami selanjutnya. Have a nice day, jangan lupa senyum. Stay safe and stay healthy. See you next video.